Taib. Saya bacakan walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumati wal mudhirrati bil qalbi wad din wal badan wad dunya wal akhirah. Maksiat itu punya dampak yang buruk, yang tercela, yang memberi mudarat kepada hati, kepada agama, kepada badan, ya, hati, agama, badan, dunia dan akhirat, ma la ya'lamuhu illallah. Yang tidak ada yang tahu seluruh dampak-dampaknya kecuali Allah. Dampaknya sangat banyak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Ibnu Qayyim berusaha menguraikan sedikit demi sedikit. Walaha minal uqubati syar'an wa qadaran ajilan wa ajilan ma la ya'lamu illallah azza wa jalla. Demikian juga maksiat-maksiat juga memiliki hukuman-hukuman yang ditimpakan pada pelaku maksiat baik secara syariat maupun secara kenyataan itu secara qadar, secara hukum kauni, secara sunnatullah yang segera maupun diakhirkan dan yang tahu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai menyebutkan sebagian dari dampak maksiat. Artinya beliau ingin menyampaikan dampak maksiat sangat banyak. Ya, tapi yang tahu semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hanya menyebutkan sebagian yang Allah bukakan ilmu bagi beliau rahimahullahu taala. Yang pertama adalah hirmanul ilm, yaitu terhalangi dari ilmu. Kata beliau faminha hirmanul ilmi nafi'. Pelaku maksiat terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Kenapa bisa demikian? Fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Artinya mungkin aja dia punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Kalau dia pelaku maksiat. Ya. Tapi kalau dia berusaha menghindarkan diri dari maksiat, maka ilmunya akan bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Dan maksiat memadamkan cahaya tersebut. Walamma jalasa Syafi'i rahimahullah baina yaday Malik wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah berguru di hadapan Imam Malik, kemudian dia duduk di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik takjub dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Lima ra'a min tawaqqudi dhihnihi, karena Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya. Ya, digambarkan seakan-akan kecerdasannya menyala-nyala saking cerdasnya, ya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Qur'an, kalau enggak salah 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis yang isinya ribuan hadis. Bagaimana sang guru tidak terpesona dengan sang murid. Wa furi fitnatihi, dan kecerdasannya yang luar biasa. Wa idhami dzakaihi. Wa kamali fahmihi, dan sempurnanya pemahaman Syafi'i. Maka dia berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Ya fata, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran." Wahai sang pemuda, sungguh menurut aku melihat sungguhnya Allah telah melemparkan dalam hatimu ada cahaya, yaitu meletakkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'hu bi dzulmatil ma'siyah, maka jangan kau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Fatabqa fi dzulmati yauma yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim, maka kau akan terjebak dalam kegelapan tersebut hari di mana para penuntut ilmu, para ahli ilmu sedang berusaha berada di cahaya ilmu mereka. Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, para ahli ilmu, mereka di dalam cahaya. Ya, mereka terus dalam jalan yang terang benderang. Sementara kalau seorang melakukan maksiat, maka dia dalam kegelapan. Wa qala Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi', yaitu gurunya, Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Aku mengadukan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia arahkan aku agar meninggalkan maksiat. Wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu al-'asi. Dan Waqi' berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah kemuliaan dan kemuliaan Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Ini yang pertama. Jadi orang menuntut ilmu, tapi dia orang pelaku maksiat, maka dia dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi sulit bagi dia memahami ilmu. Ini yang pertama, kemudian pertama. Sulit bagi dia memahami ilmu, atau dia tidak tertarik dengan ilmu, atau kalau dia diberi ilmu maka tidak bermanfaat. Memang kita dapati sebagian orang ketika memiliki menuntut ilmu dengan niat yang buruk, mungkin untuk riya, untuk bangga-banggaan, ketika mereka punya ilmu, mereka hanya bikin masalah di mana-mana. Hanya bikin apa? Masalah. Dia ingin tampil, ingin nomor satu kan, ini bikin masalah di mana-mana. Ya. Ini contoh bahwasanya ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat, bahkan menjadi bumerang yang akan menyerangnya pada hari kiamat kelak. Taib. Yang kedua, di antara dampak
bermaksiat hirmanu rizq, terhalangi dari rezeki. Wa minha kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala hirmanu rizq, pelaku maksiat terhalangi dari rezeki. Rizqul abdan wa rizqul adyan wal qulub minal ma'arif wal mahabbah was sabr wat tawakkul wa ghairi dzalik. Beliau mengatakan terhalangi dari rezeki. Rezeki tersebut terkait dengan rezeki badan atau rezeki terkait dengan agama atau rezeki terkait dengan hati. Ya, rezeki secara umum ya. Jadi bukan maksudnya rezeki secara materi saja, tapi yang terkait dengan badan, mungkin kesehatan, mungkin apa terkait dengan hati. Ya seperti al-ma'arif, ma'rifat kepada Allah menjadi terhalang baginya. Kemudian juga terlepas darinya kesabaran, dia tidak sabar. Kemudian dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sungguhnya seorang terhalangi dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Hadis ini secara sanad dia lemah tetapi maknanya benar ya. Karena kata Ibnu Qayyim setelah itu wa kama anna taqwallahi majlabatur rizq, sebagaimana bertakwa sebab datangnya rezeki, maka meninggalkan ketakwaan sebab datangnya kemiskinan. Ya, famastujliba rizqullahi bimithli taatihi wa tarki ma'siyatihi. Dan tidaklah begitu mudah didatangkannya rezeki dari Allah seperti dengan sebab ketaatan kepadanya dan meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ini rezeki umum, termasuk rezeki materi maupun rezeki terkait yang hati, itu sabar, tawakal, terkait dengan agama, ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di antaranya sabar ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Wa ma utiya ahadun ata'an ausa." Tidak ada seorang diberi pemberian yang lebih luas daripada sabar. Daripada apa? Sabar. Sabar itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sering bermaksiat, maka bisa jadi rezeki tersebut terhalang darinya. Oleh karenanya, kalau kita sudah berusaha, ternyata rezeki secara materi tidak dapat ya. Kemudian kehidupan semakin seret ya. Kemudian kita tidak sabar, ini biasanya karena tidak takwa. Ini tidak takwa. Kurang takwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa, dia diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki ada dua, ada rezeki yang kita persangkakan dan ada rezeki yang tidak kita persangkakan. Kalau seorang bertakwa, dia diberi rezeki dari arah yang dia sangka dan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Rezeki itu banyak ya. Tahu-tahu dapat rezeki anak soleh, dapat rezeki yang jomblo, dapat rezeki istri soleha. Kalau dapat rezeki kebahagiaan, dapat rezeki ilmu, banyak rezeki. Semakin bertakwa, semakin sering diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikut yang ketiga, al-wahsyatu fi qalbil 'asi bainahu wa bainallah. Ada kesenjangan bagi pelaku maksiat, dia mendapatkan hukuman berupa merasa kesenjangan, yaitu merasa keterasingan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Ada kesenjangan atau ada keterasingan yang didapati oleh pelaku maksiat dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wahsyatun. Tidak ada keterasingan yang paling menderita seperti keterasingan ini. Wala tuqarinuha ladzatun aslan, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan manapun. Mau dikasih kelezatan apapun, tapi kalau seorang hatinya merasa terasing dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia menderita. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Seandainya seluruh kelezatan dunia dia dapatkan, kekayaan, jabatan, makanan, wanita, semuanya dia, harta dia miliki, tapi ternyata ada keterasingan hatinya dari Allah, maka tidak bisa menambal keterasingan tersebut. Wa hadza amrun la yuhissu bi illa man fi qalbi hayatun. Namun hal ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang hatinya masih hidup.
Kalau hatinya masih hidup, dia tahu ketika dia bermaksiat, dia merasa ada kesenjangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kayak ingin menjauh dari Rabb. Dia ingin menjauh dari Allah, dia tidak merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesengsaraan yang dia rasakan dalam hatinya. Berbeda kalau orang hatinya sudah mati, kata Ibnu Al-Qayyim, "Wa ma li jurhin bimayyitin wa ma li jurhi bimayyitin ilamun." Adapun mayat kalau dilukai maka dia tidak merasa sakit. Artinya hati yang sudah mati dia tidak merasakan ini. Tapi orang kalau masih ada iman, kemudian dia terjerumus dalam maksiat, dia pasti merasakan hal tersebut. Ada keterasingan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, tidak ingin dekat dengan Allah. Mau dekat dengan Allah ragu-ragu. Ya. Tidak ada kelezatan dalam beribadah. Mau ke masjid aja nggak enak, mau ikut pengajian nggak enak. Dia ada keterasingan luar biasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat yang dia lakukan. Maka beliau berkata, "Falau lam yatrukil aqilu dzunuba illa hadara min wuqu'i tilkal wahsyah wa wuqu'iha baina wa baina Allah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha." Seandainya seorang berakal mengerti, sadar bahwasanya kalau seandainya maksiat sebabnya cuma menimbulkan akibat ini saja, cuma menimbulkan akibat membuat dia tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup dia harusnya meninggalkan apa? Maksiat. Dia tidak berasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya yang berapa? 4. Al-wahsyatu fi qalbil 'asi baina wa bainan nas. Kemudian ketidaknyamanan itu juga, keterasingan itu juga dia rasakan antara dia dengan manusia, terutama orang yang bertakwa. Dia tidak nyaman duduk sama orang bertakwa, dia merasa tidak nyaman, tidak tentram, ya, karena maksiat yang bergejolak dalam dirinya. Kata Ibnu Al-Qayyim, "Minha al-wahsyatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas." Ya, keterasingan, kesenjangan hati yang dirasakan antara dia dengan orang-orang. Wala siyama ahlul khairi minhum, terutama orang-orang saleh di antara mereka. Fa innal 'asiya yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Pelaku maksiat merasakan adanya kesenjangan antara dia dengan orang-orang saleh tersebut. Kenapa? Limunafaratil qulub. Karena hati mereka tidak sinkron antara hati-hati orang saleh dengan hati orang yang tidak saleh. Fa inna qalbal 'asi la yalta'imu ma'a qalbit ta'i lima bainahu min al-bu'di. Sungguhnya hati pelaku maksiat, qalbu pelaku maksiat tidak sinkron, ya, tidak bisa nyaman dengan hati orang yang saleh karena di antara keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum. Semakin besar kesenjangan tersebut, itu semakin dia sering bermaksiat, maka dia semakin enggak nyaman duduk dengan mereka, wa min mujalasatihim, dan tidak nyaman bermajelis dengan mereka. Karena tidak nyambung, satu bicara ketakwaan, satu bicara akhirat, sementara dia kecenderungan ingin maksiat. Wa hurima barakatul intifa'i bihim, dan akhirnya dia terhalangi dari mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari orang-orang saleh, ya. Ini di antara dampak dari maksiat. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Dan dia semakin dekat dengan golongan syaitan sebagaimana dia semakin jauh dari golongan Allah Subhanahu wa taala, dari hizbullah, hizbur rahman. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim. Dan kesenjangan ini, keterasingan ini semakin kuat sehingga sudah bercokol dan semakin kokoh. Fataqa'u bainahu wa baina imra'ati wa waladihi. Bahkan itu bukan cuma kepada orang lain, kesenjangan tersebut. Bahkan kesenjangan tersebut terjadi antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, wa aqaribihi. Ada ketidaknyamanan antara dia dengan kerabat-kerabatnya. Bahkan wa bainahu wa bain nafsihi, bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fastarahu mustawhishan min nafsihi. Kalau dia berdapat diri, dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ini jika kegelapan, wahsyah, kesenjangan, keterasingan itu semakin kuat, dia merasakan dampaknya bahkan hubungan dia dengan istri dan anak-anaknya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, "Inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa qaribati." Sungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat dampak maksiat tersebut pada perangai tungganganku, yaitu himarku, keledaiku, dan aku lihat pada perangai
pembantuku, istriku dan kerabatku. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim dari Fudail bin Iyad. Baik. Jadi maksiat menyebabkan hubungan tidak nyaman, ya. Tidak nyaman sama orang soleh, tidak nyaman duduk sama mereka, maunya duduk sama orang pelaku maksiat, ya. Gelisah kalau duduk sama orang-orang soleh, pinginnya bermajelis sama pelaku maksiat atau bersendirian dalam dunia maya maksiat, ya. Dia tidak nyaman. Bahkan ketidaknyamanan tersebut sampai muncul antara dia dengan istrinya dan anak-anaknya, hubungan tidak nyaman. Ini hidup seperti ini tidak bahagia.